Sarah Ninginta, Mariam Puntung, sama Naga, sama Putri Hijau. Ia kembar 3. Ya. Jadi bikilah, jangan dibalik-balik bahasa apa ya, susah. Nanti nggak jelas lah. Ya, mama nenek kita dulu itu dia guru sembiring. Ya, guru sembiring itulah dia keturunan raja. Jadi dia masa gadis guru sembiring, mengandung dia tak ada ayah. Jadi penduduk kampung ditanya semua, siapa punya guru sembiring? Satu pun gak mau. Gak satu pun gak mau. Jadi dia adalah bikin, kalau bahasa adat Karo kita, diserahkan sama ibu. Jadi impalnya itulah Karo sekali. Dia kui Karo sekali, tapi nggak lahir-lahir nenek kita berputri. Itulah siapa yang bapaknya, kenapa nggak lahir-lahir, kata Karo sekali itu. Jadi sakit hatilah mama si berputri, meninggalkannya rumah, pergi dia satu gua itulah namanya Lopiri di Seberaya. Disitulah lahir nenek kita. Karena nggak nampak orang lagi, siapapun orang nggak tahu dia di dalam gua itu. Jadi di gua itulah lahir Putri, Naga, sama Mariam. Meninggal mamanya itu, besar-besar di gua itulah 3 orang. Udah besar dia di gua itulah setiap hari nampak orang yang ngambil rumput di depan gua jam 9 pagi. Jadi karena tiap hari dia nampaknya, itulah bilangnya ke kerajaan, ada seorang gadis di depan gua, tiap hari dia di situ. Tapi bilang kerajaan itu cucu mamanya waktu mengandung nggak nampak lagi. Jemput kalian ke bawah katanya. Maka jemput penduduk kampung lah ke bawah, ke depan ke gua itu, bawa ke rumah. Udah besar si Putri, cantik, nggak ada tandingannya kecantikannya. Jadi ada orang mengelamar dia pertama. Itulah si Bayak Suka katanya itu, daerah Suka. Si Bayak Suka itu marga sendiri. Si berputri minta persyaratan. Ada emas di Gung Rahus depan posisi ladang Sukanar. Itulah paling tinggi di sini gunungnya. Ambil emas itu, itulah upah. Upah itu maharnya.
kampung dari suka ngambil emas itu dapat. Karena senangnya penduduk bersorak dia semua. Jadi kerajaan kami kawin, katanya. Maka emas itu terbang ke tempat lahir nenek kita. Gak jadi lagi kawin nenek kita berputri. Kata nenek kita, ada lagi yang mengelamar kerajaan sama Maryam. Meninggal mamanya itu, besar-besar di gua itulah 3 orang. Udah besar dia di gua itulah setiap hari nampak orang yang ngambil rumput di depan gua jam 9 pagi. Jadi karena tiap hari dia nampaknya, itulah bilangnya ke kerajaan, ada seorang gadis di depan gua, tiap hari dia di situ. Tapi bilang kerajaan itu cucu mamanya waktu mengandung gak nampak lagi. Jemput kalian ke bawah, katanya. Maka jemput penduduk kampung lah ke bawah, ke depan ke gua itu, bawa ke rumah. Udah besar si putri, cantik, gak ada tandingannya kecantikannya. Jadi ada orang mengelamar dia pertama. Itulah si Bayak Suka, katanya itu daerah Suka. Si Bayak Suka itu marga Sempiri. Si berputri minta persyaratan. Ada emas di Gung Rahus depan posisi ladang Sukanar. Itulah paling tinggi di sini. Ambil emas itu, itulah upah. Upah itu maharnya. Tapi penduduk kampung dari suka ngambil emas itu dapat. Karena senangnya penduduk bersorak dia semua. Jadi kerajaan kami kawin, katanya. Maka emas itu terbang ke tempat lahir nenek kita. Gak jadi lagi kawin nenek kita berputri. Kata nenek kita, ada lagi yang mengelamar kerajaan. Tapi minta nenek kita itu persyaratan, kasih makan kembarannya 2 potong sapi. Siap makan kembarannya 2, kasih makan penduduk kampung potong sapi. Tapi dipotong sapi, itulah kaki kita pemotong itu habis 1 sapi. Dipotong lagi 1, masak, dimakan kakek kita, kembaran nenek kita itu habis. 2 orang makan habis 2 sapi. Takutlah yang mengelamar nenek kita si berputri, mundur dia. Tapi itu persyaratannya bukan nasi kakek kita, sebenarnya telur ajanya. Karena gak mau dia kawin, dia lahir ke dunia guna menolong kita semua manusia. Itulah dia mentargetkan
jadi dia kawin itulah. Maka berlahan-lahan dia pergi dari guanya itu. Maka dia tempatnya pergi dari kampung itulah. Namanya Jabi-Jabi Seberaya. Jabi-jabi itulah ditanamnya. Itu hakku sampai kapanpun katanya. Jabi Seberaya. Jabi-jabi itulah ditanamnya. Itu hakku sampai kapanpun katanya. Bersisir dia tempat jabi-jabi itu. Jatuh rambutnya satu. Itulah digulungnya genggamannya seperti telur besarnya. Karena tempat jabi rambutnya. Itulah ditinggalkannya di tempat jabi-jabi itu sampai sekarang. Maka di situ pun kita berdoa tempat jarah letaknya di Seberaya. Maka pergi dari kampung itulah nenek kita. Sampai lo gendek, dia bilang menggendek ukur. Tinggalkan kampung. Menggendek itu bahasa Karo. Kalau bahasa Indonesianya sakit hati. Terus dia berjalan sampai Tongke. Tongke itulah dia bertongkehan ukur meninggalkan kampungnya. Itulah namanya. Maka bikinnya Tongke. Maka terus ya dari Tongke itu berlahan-lahan dulu. Dia sampai di Pancur Gading. Disitulah dia tinggal. Di Pancur Gading itu sampai sekarang. Itulah tempat-tempat yang nenek kita berputri sama yang kita kata nenek kita dulu, si Buru Putri pergi ke Medan nyanyi untuk ngambil makanan saudaranya yang kembaran itu. Jadi katanya nonton Kerajaan Aceh, nampaknya kecantikan nenek kita Buru Putri. Suka dia mengelamar. Maka pulang dia ke penduduknya, bilangnya sama keluarga kerajaannya biar dilamar si Buru Putri. Maka pergi dia mengelamar nenek kita si Buru Putri, karena nenek kita pun sakti tahu dia dilamar sebelum ketemu. Pergilah dia berlahan-lahan. Tinggalkan Pancur Gading itulah dia katanya perginya arah sungai menuju Amparan Perak. Tapi sampai ia di Amparan Perak itu, disitulah dia ketemu sama Kerajaan Aceh. Disitulah dia berperang karena dilamar nenek kita. Maka nenek kita si Buru Putri, senjatanya nenek kita ini Kerajaan Aceh, dia menembak nenek kita si Buru Putri, bikinnya emas sama perak perlindungnya biar ambil nenek kita, biar bisa dia ditangkap. Ambilin nenek kita emas itu, minta haus minum kata kakek kita ini. Maka sekali lagi ditembakkan biar jangan kita kalah kata nenek kita si Buru Putri. Sekali lagi ditembakkan. Maka karena haus, panas, pecah. Jadi diambil Kerajaan Aceh nenek kita si Putri,
dibawanya arah Lawit Belawan. Dikejar kakek kita naga. Sampai di tengah-tengah Belawan. Aku minta 1 telur. Kalau jadi aku ratu kalian, katanya. Dikasih kerajaan telur itu. Tapi dia jatuh ke nenek kita 1 rambutnya. Digulungnya telur itu karena tengoknya kakek kita naga capek mengejar kapal. Lemparkannya arah rambut itu ke tengah laut, maka telur itu dimakan kakek kita naga. Sudah ada tenaganya. Tariknya nenek kita berputri turun dari kapal arah rambut itu. Maka turun nenek kita berputri dari kapal kerajaan Aceh. Tenggelamkannya kapal itu. Maka nenek kita berjanji, bersumpah, jangan lagi cucuku seluruh dunia ke aku cantik. Semua kerajaan tergila-gila kepadaku, katanya. Maka aku bersumpah, jangan lagi aku nampak manusia kalau nggak ada kelahirannya dikasih Tuhan kesaktiannya. Maka sampai sekarang dia hidup, tapi itu ada posisi manusia nampaknya dia. Bisa dia ngomong, tapi satu bagian nggak bisa nengok dia. Tapi katanya, siapa sampai ke tempat rumah, dia berdoa, menengok saudara kembaranku, dimanapun udah ku kenal cucu, minta tolong sama Tuhan, arah kesaktianku, kabulkan Tuhan apa ini. Itulah dulu ceritanya nenek kita sih. Maka sampai sekarang nenek kita itu belum meninggal, tapi nggak nampak lagi. Tapi bisanya kalau dia wujudnya itu nampakkannya arah mimpi pun bisa, arah tiba-tiba si nampak pun bisa. Entah siapa nanti nampaknya, nggak ada orang takut nengok dia karena kecantikannya itu. Maka pecahannya dia pertempuran di hamparan perak itu, itulah kesini satu buah astana Medan pecahannya, karena di sana sama di sini. Di sana dibilangnya menjaga orang Melayu, itulah dia orang Melayu. Sama itulah nenek kita itu, sejarahnya dulu kata nenek kita. Ya, dapat disuruh bagi Kristus. Amin. Ya.